sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di kursi panas ini. Alhamdulillah. Nanti saya masuk TV dong ini ya. Oke, like, komen ya, hati-hati nanti. Ya, like, comment, and subscribe. Jaya, jaya, jaya. Welcome to Spensis Podcast. Halo semuanya, saya Aura Nuzuli Syifa sebagai host pada Spensis Podcast kali ini. Nah, pada Spensis Podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak kalah spesialnya nih dengan Spensis Podcast sebelumnya. Silakan Bapak mulai memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risman Suryana sebagai guru matematika di SMPN 1 Maniis, sekaligus pembina futsal SMPN 1 Maniis. Bapak bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Oh iya Pak, kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa Pak? Kesibukan pribadi saya yaitu pertama sekarang lagi pemilu ya, saya ikut andil di luar sekolah ya, ini luar sekolah yaitu KPPS, yaitu sebagai ketua juga, alhamdulillah gitu kan ya. Kemudian selain ikut KPPS juga, saya sibuk untuk mempersiapkan anak-anak SMPN 1 Maniis ikut lomba dalam MGMP Cup Kabupaten Purwakarta. Kemudian yang terakhir itu saya sekarang udah berkeluarga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan, udah berkeluarga, udah punya anak juga, alhamdulillah. Udah dikaruniai anak, satu anak, alhamdulillah, perempuan. Kemudian ya ngurus keluarga lah. Udah 3 kesibukan ya hari-hari ini yang saya alami begitu baru-baru yang ada di hidup saya ya sekarang ini. Oh, Bapak ini berarti menjadi petugas KPPS, pembina ekskul futsal, sekaligus sudah berkeluarga nih. Boleh spill nggak Pak bagaimana cara Bapak memanage waktunya? Biar penonton itu mungkin bisa mendapatkan inspirasi gitu dari Bapak. Ya, oke. Kesibukan itu kan tergantung oleh kitanya sendiri bagaimana cara mengatur waktunya gitu kan. Pertama, saya itu KPPS itu ikut andil dalam KPPS itu pertama ya jelas lah, saya di guru juga di Maniis masih honorer ya, Daura masih honorer. Kemudian saya udah berkeluarga juga, otomatis saya harus mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Nah, makanya saya membagi waktu pertama setelah pulang sekolah baru mendaftar sebagai anggota KPPS setelah pulang sekolah. Kemudian di selang-selang waktu itu ketika tidak ada kegiatan KPPS karena tidak setiap hari kan, dibarengi juga sama ekskul futsal. Jadi ya dibagi-bagi waktu aja, seminggu kan ada 7 hari tuh ya, bagi-bagi. Selagi kita tidak ada kepentingan di KPPS ataupun di luar, ya kita sibukkan dengan ekskul. Setelah pulang sekolah ya, setelah pulang mengajar KBM di sekolah ya. Begitu mungkin cara atur waktunya. Nah, untuk teman-teman di rumah juga jangan lupa ya pintar-pintar manage waktunya biar kalian bisa dapat banyak kegiatan tapi kalian tetap pintar manage waktu. Nah, seperti yang Bapak bilang di awal kan Bapak menjadi pembina ekskul futsal nih ya Pak. Boleh cerita sedikit nggak Pak tentang ekskul futsal di sekolah ini? Oke. Ekskul futsal terutama di SMPN 1 Maniis itu, SMPN 1 Maniis itu kan kelahirannya itu 84 ya, jauh sekarang sudah 2024, udah hampir 40 tahun. Tapi terbentuknya futsal di SMPN 1 Maniis ini yaitu pada tahun 2021 setelah adanya COVID. Nah, makanya itu masih muda kan, masih baru-baru juga. Saya juga masih merintis gitu kan untuk bagaimana nih jadi membentuk tim sekuat untuk SMPN 1 Maniis ini. Jadi sama-sama belajar cari solusi seperti apa, karena saya kan notabene guru matematika, bukan guru olahraga. Makanya saya juga di sini banyak belajar bagaimana nih cara untuk
melatih futsal seperti apa, tekniknya seperti apa. Ya alhamdulillah selama saya di hobi saya juga, saya cari juga tidak terpaksa kan. Jadi alhamdulillah anak-anak pun bisa menerima dan sekarang alhamdulillah udah terbentuk juga untuk Iya. lomba di MGMP Cup. Oh, wah, patut diapresiasi ya teman-teman Bapak Risman ini. Yeay. Sebetulnya terima kasih atas apresiasinya, tapi masih banyak yang lebih dari saya gitu kan. Iya. Ini saya hanya sebagai contoh kecil saja gitu kan ya. Yang lebih baik daripada saya itu masih banyak. Oke, lanjut. Oh ya, pada terbentuknya Islo Futsal ini kan seperti yang Bapak bilang tadi pada tahun 2021 nih ya, Ya. pada keadaan COVID itu. Dan ya seperti yang orang lain tahu lah keadaan COVID itu seperti apa. Lalu kendala apa saja Pak saat itu Bapak hadapi sebagai seorang pembina futsal di era COVID? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Kenapa Bapak membentuk saat COVID gitu kan? Sebetulnya bukan membentuk ya, sebetulnya setelah COVID kan ada rancangan-rancangan kita itu tidak ada siswa di sekolah gitu kan ya. Iya. Kegiatan sekolah sepi semua, nggak boleh ada apapun kegiatan karena COVID. Nah, saya ada inisiatif ya udahlah saya pengen membentuk tim futsal SMPN 1 Maniis gitu kan ya. Nah, direalisasikannya itu setelah COVID gitu kan. Jadi setelah COVID itu kita dari COVID-nya hanya merancang dulu aja siapa nih yang suka hobi futsal, yuk kita latihan, tapi di selang-selang waktu yang memang kan rentan COVID gitu nggak bisa di sekolah, kayak latihan di luar sekolah kayak ya saya telepon pribadi lah Japri, main futsal, ayo. Jadi kumpul nih di luar sekolah, main di GOR. Nah, dari situlah terbentuk mulai adanya tim SMPN 1 Maniis. Oh. Sulit banget sih ya kalau memang sama COVID itu waktunya yang memang sulit, kita harus pintar-pintar itu harus mengorbanin waktu. Dan waktu pada saat itu saya belum nikah, jadi bisa malam hari saya keluar, bisa kalau ya bebas lah gitu kan, nggak ada keluarga di rumah gitu. I see. Ya Pak, seperti yang Bapak bilang di awal, Bapak kesibukannya saat ini adalah mempersiapkan tim futsal untuk mengikuti MGMP Cup ya. Iya. Boleh dijelaskan sedikit juga tidak Pak tentang MGMP Cup itu apa sih? Oh iya, MGMP Cup itu adalah program ya yang diadakan oleh guru olahraga se-Kabupaten Purwakarta. Jadi ini sudah ada tiap tahun. Tiap tahun selalu diadakan MGMP Cup. Malah setahu saya, tahun kemarin juga ada yang namanya POP Cup, itu juga sama program dari MGMP. Nah, jadi MGMP itu adalah suatu wadah yang menaungi semua guru olahraga se-Kabupaten Purwakarta. Nah, di situ diadakan untuk lomba-lomba di setiap sekolah untuk mewakili sekolahnya masing-masing ya kan. Nah, terus diadakannya lah namanya itu MGMP Cup gitu. Oh, I see. Ya, itu MGMP Cup. Kalau boleh tahu nih Pak, di MGMP Cup itu ada berapa cabur sih? Cabur untuk di MGMP Cup itu pertama ya, tahun kemarin regulasinya itu sama mungkin tahun sekarang. Pertama itu jelas futsal, kemudian voli, ya kan, badminton, badmintonnya bulu tangkis ya, lupa ya, bulu tangkis berarti, kemudian tenis meja, catur, renang. Wah, banyak kan? Nah, itu salah satunya ya. Mungkin ada yang tidak disebut saya, mungkin saya juga tidak ada dalam grup MGMP itu, jadi informasinya begitu sempit bagi saya gitu kan. Jadi tidak mengakses langsung, karena kan saya guru apa coba? Matematika, makanya cari sumber juga saya. Ada teman guru olahraga, jadi bagaimana Pak nih? Jadi saya perantara juga gitu kan. Jadi ada beberapa mungkin yang tidak tersampaikan. Oke. Oh iya. Itu. I see that. Oh, dan untuk sekolah ini Pak rencananya akan mengirimkan berapa cabur dan juga berapa tim gitu? Oke. Di SMP 1 Maniis sendiri ya, akan mengirimkan apa saja, kemudian berapa tim. Yes. Yang aktif di SMPN 1 Maniis itu dari dulu itu pertama voli. Dari dulu. Mungkin Kabupaten Purwakarta juga tahu SMPN Maniis, sebutnya orang
kampung lah, orang leuweung teh disebutnya manis itu, tapi kanu polinya alhamdulillah makanya terkenal sama polinya. Alhamdulillah tuh poli ngirimkan. Tahun sekarang juga alhamdulillah mengirimkan. Poli berapa tim? Poli itu mengirimkan 2 tim, 1 tim putra, 1 tim putri. Kemudian ada juga futsal. Nah, futsal sekarang mungkin antusias anaknya lebih banyak ya. Jadi timnya juga sedikit banyak daripada tahun kemarin. Tahun kemarin hanya mengirim satu laki-laki, maaf, 1 laki-laki saja. 1 loh. Tapi alhamdulillah sekarang 2 putra, 1 putri untuk tahun sekarang. Oh. Ya. Berarti ada perkembangan gitu Iya, ya, Pak? jadi jumlah tim semua yang akan dikirimkan dari Purwakarta untuk lomba MGMP Cup dari SMP 1 Manis itu 5 tim. 2 tim putra laki futsal, terus putra poli 1, kemudian di sini putri poli sama putri futsal. Jadi 5 tim yang akan dikirimkan nanti. Teman-teman di rumah jangan lupa ya ngedukung tim-tim dari SMP Negeri 1 Manis ini ya. Iya dong, harus, apalagi kalian warga SMP 1 Manis, dukunglah. Kita kan selaku orang Manis, kita harus mendukung SMP Manis kita. Yang pertama mungkin apalagi kalian alumni gitu kan ya, bisa langsung nonton ke Galaxy langsung. Silahkan, kami tunggu kok dukungannya dari kalian. Jangan lupa doanya juga ya. Ya, Biar menang. benar, iya, doanya juga. Karena tapi Taura mohon izin juga, ini kami bukan untuk target ya pasti juara gitu kan, tapi untuk menang nanti ya kan kembali lagi ke bola itu kan bundar, ada yang menang ada yang kalah, gak mungkin dua-duanya menang, pasti harus ada yang kalah ya. Kita target juara, terus untuk misalkan nanti kalau kalah atau menang ya itu risiko dari sebuah pertandingan, kita maksimalin saja di lapangan. Tapi timnya juga mungkin patut diapresiasi ya atas latihannya gitu. Ya, alhamdulillah anak-anak sampai sekarang juga rajin latihannya meskipun diguyur hujan gitu kan. Ya. Alhamdulillah lah. Dari lomba itu sebenarnya yang dilihat itu adalah ketekunannya untuk mencapai tujuannya. Iya, betul sekali, benar-benar. Oh ya Pak, kalau boleh tahu progres latihan dari tim futsal sudah sejauh mana Pak? Oh iya, benar. Progresnya ya kan, kita itu harus ada progres. Pertama itu dari perempuan kan, yang tadinya itu kan katanya ada kemajuan ya. Iya. Dari yang 1 tim sekarang jadi 3 tim yang dikirimkan. Sebetulnya yang 1 tim itu sekarang itu udah matang. Progresnya itu dari dulu dari tim inti disebutnya kan, itu progresnya udah hampir matang lah 4 bulan sebelumnya. Mereka itu digenjot terus fisiknya, tekniknya yang 1 tim ya. Nah, yang tim satunya lagi, yang tim putra yang cadangannya, yang satunya tim B lah ya, 1 lagi yaitu perempuan, itu ya biasa yang melihat temannya mau ikut ke Purwakarta, ya mau ikut juga mungkin ya, karena mau temannya ikut, ya ikut juga lah. Jadi ikut-ikutan, tapi saya coba untuk melatihnya supaya ya layak untuk yakin bisa gitu kan untuk mewakili SMPN ini ke Kabupaten Purwakarta. Oh, jadi semangat mereka tuh terpacu ya untuk mengikuti MGMP ini. Betul, seperti itu. Saya di awal. Oh ya Pak, boleh. ada 1 pertanyaan lagi. Boleh, Pak, silakan. kapan sih Pak MGMP Cup ini dimulai atau diadakannya? Oke, MGMP ya. Sekarang itu hari Rabu ya, tanggal 21 ya. Nah, tekniknya itu besok hari Kamis, technical meetingnya hari Kamis tanggal 22. Dibukanya itu tanggal 25 hari Minggu malah. Ya, Minggu. Di mana lokasinya? Di Purwakarta Kota, di Galaxy, di dekat Sadang. Di daerah Kota Purwakarta. Itu hari Minggu tanggal 25. Ya, itu paling pembukaan saja sih, tapi untuk dilaksanakannya Senin atau Selasa, tapi kita lihat aja nanti di teknik. Ya. Prestasi dari futsal sendiri dari tahun-tahun sebelumnya apa? Dari 2001 kan sampai sekarang ya. Oke. Prestasi itu bukannya saya mau ini ya, tapi saya baru belajar dari guru matematika, kemudian suatu kebanggaan gitu kan, kalau memang mendapatkan sebuah penghargaan. Tapi ini bukan resmi ya, bukan resmi dari diadakan oleh
pemerintah gitu kan, pusat, tapi diadakannya di luar sekolah. Kami pernah menjuarai pernah tiga kali juara, ya kan, karena ini mungkin sekolah juga tidak tahu karena ini mandiri tapi atas namakan sekolah. Pertama yaitu kami pernah juara satu di 3 kecamatan yang lombanya itu ya, Pleret, Tegarwaru, dan Maniis. Lombanya itu di Gor Pleret gitu kan, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu juara di Pleret, yang ngadain Nepal. Di situ alhamdulillah juga juara di situ, juara 1 juga alhamdulillah, ya kan, juara 1. Kemudian yang paling meriah itu kemarin di SMKN 1 Maniis. Di SMKN 1 Maniis itu diborong semuanya. Futsalnya ke 1, polinya ke 1 dari SMPN 1 Maniis. Wah, hebat Ya kan? itu. Ya, terima kasih. Itu salah satu ya dedikasi ataupun salah satu terima kasih mungkin untuk yang alumni-alumni yang sudah berjuang untuk atas nama SMPN 1 Maniis. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa banget guys. Pak, terima kasih ya Oke. sudah hadir di podcast kali ini. Iya, saya juga terima kasih sudah diundang. Sebuah kehormatan bagi saya bisa duduk di kursi panas ini. Alhamdulillah. Nanti saya masuk TV dong ini ya. Oke, like, komen ya, hati-hati nanti. Ya, like, comment, and subscribe. Oke. Cek langsung lagi ke host. Maaf ya sedikit agak berlebihan gitu kan karena terbawa suasana. Lanjut, silakan. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini aja ya Pak. Oke, ya bisa lebih lama ini? Bisa? Oh, tidak bisa ya karena durasi. Oke, siap, boleh lah. Iya. Pak, sebelum saya tutup, kali ini kita jargon dulu ya Pak. Jargon, oh ada jargonnya ya? Gimana jargonnya? Nah, nanti kalau saya bilang 1, Bapak bilang semua. Kalau saya bilang semua, Bapak bilang 1. Terus nanti kita bilang Spemsis. Nah, nanti Bapak bilangnya Jaya, Jaya, Jaya. Nah, yang di rumah juga teman-teman harus ikutan ya. Oke, takut salah. Saya Teh Aura bilang 1, saya semua. Saya 1, tidak semua. Ya, Oke. terus saya bilang semua, Bapak bilang 1. Jadi Oke, untuk semua. Oke. Oke, ngerti Bapak? Oke, siap. Oke, 1 untuk Semua. semua untuk 1. Spemsis. Jaya, Jaya, Jaya.